Farhad Abbas menggebrak, Gerindra mencak-mencak. Sumber narasi sewot.com. Farhad Abbas kemungkinan besar akan mengikuti jejak Ali Mokhtar Ngabalin menjadi seorang media darling. Apapun yang dikatakan akan menjadi pemberitaan media, menjadi sasaran kejaran para wartawan. Beda dengan dulu yang biasanya masuk ke jalur infotainment, sekarang Farhad Abbas juga calon legislatif dari PKB, menjadi juru bicara dalam tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. Baru menjalani pelatihan menjadi jubir, namun Farhad Abbas sudah sukses melakukan 3 gebrakan sekaligus yang sontak membuat lawan politik Jokowi, Partai Gerindra khususnya ketar-ketir, keder sampai gemeteran dan mencak-mencak. Gebrakan pertama, Farhad Abbas mendesak Bawaslu periksa Sandiaga dan Andi Arief terkait dana mahar politik 500 miliar. Farhad meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk segera memeriksa Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengenai pernyataan Jenderal Kardus. Dia juga meminta Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap Sandiaga Uno terkait isu mahar politik masing-masing 500 miliar rupiah kepada PAN dan PKS. Bawaslu agar segera memeriksa Andi Arief dan Sandiaga Uno perihal Jenderal Kardus dan mahar 1 triliun rupiah total untuk PAN dan PKS, kata Farhad. Apabila Andi Arief fitnah, dia akan terjungkal ke ranah pidana. Tapi jika benar Sandi mengakui itu dan ada hal berbau mahar 1 triliun rupiah, ini adalah langkah awal KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan demokrasi, politik uang mahar, memungkinkan didiskualifikasi para calon tersebut, dan partai-partai penerima janji dan upeti mahar dapat dibubarkan. Jelasnya, inilah omongan Farhad Abbas sebagai seorang ahli hukum yang tentu saja paham seluk-beluk hukum. Nggak main-main, dia pasti tahu bagaimana ketentuannya di dalam perundang-undangan. Desakan ini seakan melempar batu besar ke arah Gerindra bersama konco-konconya, para parpol koalisinya. Gebrakan kedua Farhad Abbas mempertanyakan prestasi Sandiaga. Farhad Abbas mengkritik terpilihnya Sandiaga sebagai cawapres pilihan Prabowo. Dia mengungkapkan keheranannya, kenapa Prabowo tidak memilih ulama ketimbang Sandiaga. Ya, apa sih prestasi Sandiaga sampai saat ini? Kan belum ada. Dulu Pak Prabowo hujat Jokowi dan Ahok yang meninggalkan Jakarta setahun menjabat. Sekarang malah dia gandeng Sandiaga Uno. Jadi menurut saya tidak semudah itu, ujar Farhad di Oria Hotel, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, seperti dilansir Detikcom, Senin 3 Agustus 2018. Elektabilitas Sandiaga Uno masih di bawah rata-rata. Justru sebenarnya yang kita takutkan sebenarnya malah kalau Prabowo dengan AHY. Kalau dengan Sandiaga nggak masalah, karena ahli ekonomi kan banyak sekarang, lanjut Farhad. Harusnya Sandi meniru Anies. Dia kan punya peluang besar, tidak hanya berkesempatan menjadi cawapres tapi capres. Tapi dia tidak gunakan itu, sebut Farhad. Gebrakan Farhad yang ketiga, mengkritik Prabowo. Farhad menilai Prabowo sebenarnya sudah tidak ada kemauan untuk maju di Pilpres 2019. Selama ini kan mereka ingin punya cawapres ulama. Kok sekarang enggak? Sebenarnya Pak Prabowo itu sudah nggak ada kemauan dan kemampuan jadi calon presiden. Itu hanya seadanya saja. Makanya calonnya itu cuma 1 partai saja, tuturnya mengkritik Prabowo. Dia juga memprediksi bahwa suara yang akan diperoleh Gerindra akan jeblok terkait adanya isu mahar politik. Gebrakan Farhad itu menimbulkan imbas kedernya Gerindra. Buktinya, membalas pertanyaan Farhad tentang prestasi Sandiaga, Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, malah menyebut kemenangan Sandiaga dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu adalah prestasinya. Padahal yang dipertanyakan adalah prestasi ketika menjabat. Dilanjutkan Andre dengan mencoba memaparkan hasil kerjaan Sandiaga sebagai Wagub DKI.
Bahkan Bang Sandi sudah berhasil memenuhi janji-janji kampanye beliau seperti OKOC, rumah DP 0%, reklamasi, menutup Alexis, membangun kembali kampung akuarium. Sebutnya, halo, rumahnya mana bos? Dijual juga belum? Alexis itu hanya tidak diperpanjang izin operasinya dan tidak sebesar Kalijodo yang ditutup oleh Ahok loh. OKOC, bahkan anggota DPRD dari fraksi Gerindra sudah mengkritik efektivitas program ini yang hasilnya tidak signifikan mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta. Reklamasi, kampung akuarium, prestasi dari segi apanya? Jawaban membabi buta itu namanya, kalau tidak dikatakan sebagai cermin kepanikan. Ternyata gebrakan Farhad Abbas membuat Gerindra mencak-mencak. Apa korelasinya dengan pertanyaan Farhad Abbas soal prestasi Sandiaga ya? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, kata Ebit GAD.